Halo, selamat tengah malam bagi kalian yang suka main di taman atau tidur di kosan. Ya, selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gue sih tidur di kamar gue sendiri, karena gue bukan kosan. Oh, sombong banget yang udah punya kamar sendiri. Orang tua, rumah orang tua. Oke. Ngomong-ngomong soal taman, udah pada lihat kan video di awal tadi? Betul. Menurut lu gimana? Kalau Menurut gua nih ya. coba menurut lu dulu deh. Oke. Nah, menurut gua nih, video yang gua lihat tadi itu Ya, fix horor. kenapa tuh? Karena kita udah pada tahu lah ya kalau di taman-taman gitu suka ada ayunan yang gerak sendiri kan. Benar. Nah itu pasti ada yang dudukin tuh. Pasti yang dudukin ya? Sosok nggak terlihat. Atau nggak terlihat ya? Iya. Menurut lu gitu nggak? Oh, sangat tidak. Waduh. Secara sains itu bisa dibuktikan, bro. Itu namanya resonansi. Oh. Di mana ikut bergetarnya sebuah benda karena frekuensinya sama. Lah, maksudnya frekuensi gimana tuh? Jadi kan pengertian frekuensi itu bergetarnya sebuah benda per 1 detik. Contoh misalnya ada benda, bandul begini, bolak-balik, misalnya ya 5 kali dalam 1 detik. Oke. Maka bandul tersebut mempunyai frekuensi 5 Hz namanya. Simbolnya Hz gitu ya. Karena bergetar 5 kali dalam 1 detik. Nah, di video tadi itu kan ada 2 ayunan. Betul. Yang panjang talinya sama. Kalau talinya panjangnya sama lalu digetarkan, maka kedua benda tersebut memiliki frekuensi yang sama. Dan kalau ada 2 benda yang frekuensi yang sama, salah satunya digetarin, maka yang ini ikut getar. Walaupun ada jarak tuh. Walaupun ada jarak, selama dia di tiang yang sama ya. Kalau tiangnya beda nggak bisa. Karena tiangnya inilah yang menyebarkan getarannya gitu, bro. Jadi nggak semuanya tuh selalu dikaitkan dengan mistis, walaupun hal itu ada gitu ya, teman-teman. Berarti ini salah satu contoh video yang bisa dijelaskan dengan sains. Oke. Menarik. Langsung masuk ke cerita. Ngomong-ngomong soal frekuensi nih. Iya. Kata orang itu Ya, saat frekuensi kita lagi rendah, kita bener. bisa bertabrakan dengan frekuensi makhluk halus. bener juga. Nah, itu Berarti apakah masuk masih ada akal. hubungannya tuh? Mungkin iya. Mungkin iya. Kayak misalkan lu pernah dengar kan kalau katanya ya kalau anjing menggonggong di jam 2 pagi katanya lagi ngelihat setan atau jin karena frekuensinya rendah kalau si anjing itu ya. Atau ayam yang kukuruyuk Iya. di tengah malam juga karena ngeliat malaikat. Iya, Karena katanya. penglihatan ayam itu ultrasonik tinggi gitu. Malaikat kan cahaya itu frekuensi itu tinggi gitu. Kayaknya benar juga tuh masuk akal. Nah, berarti sudah mulai ada penjelasan Korelasi secara ya. sainsnya. Iya betul. Oke. Jadi Ya. bumi itu datar apa bulat? Oke. Tetap bulat ya, udah kita masuk aja ke Ceritanya. Siap. Halo tim CTM. Halo. Maaf kalau emailnya agak berantakan, panggil aja gue Dewa. Cerita ini kejadian pertengahan tahun kemarin pas gue lagi gila-gilanya grinding Palworld bareng temen-temen tongkrongan via Discord. Oke. Posisi waktu itu sekitar jam 2:30 pagi. Kita berempat emang lagi di channel voice yang sama. Tapi lagi pada silent aja karena emang pada fokus ngebangun base masing-masing. Ada satu teman gue yang emang mute mic dari awal karena emaknya tidur di kamar sebelah. Sisanya open mic, tapi ya pakai fitur noise suppression dari Discord. Jadi bener-bener hening banget kalau nggak ada yang ngomong. Nah, gue main pakai headset gaming yang kedap suara gitu. Tiba-tiba di tengah keheningan itu, gue dengar suara cewek ketawa pelan banget. Gitu, agak kresek-kresek. Terus disusul suara hembusan napas yang kerasa deket banget di kuping kiri gue. Gue refleks langsung ngomong, "Woi, nyet, mic siapa tuh bocor? Kuntinya nyasar ke Discord lu tuh, suruh tidur woi." Hening bentar, terus teman gue nyaut bingung, "Mic apaan? Kagak ada yang ngomong anjir dari tadi." Di situ gue langsung ngecek ke pojok kiri atas layar monitor gue. Kan biasa ada overlay Discord tuh, bulatan hijau kalau ada yang ngomong. Pas gue ngomong barusan, icon gue nyala hijau. Pas teman gue nyaut, icon dia juga nyala. Tapi pas denger suara ketawa tadi, nggak ada satupun bulatan hijau yang nyala. 0. Di situ baru otak gue ngeh. Headset gue kan kedap suara. Kalau bulatan Discord kagak nyala,
Berarti suaranya bukan dari internet, anjir. Suaranya beneran ada di sebelah kiri leher gue. Sumpah bang, gue kagak pakai mikir lagi, tangan gue refleks ngejambak headset gue sendiri, narik sekenceng-kencengnya sampai kabelnya nyangkut narik keyboard, dan botol minum di meja gue jatuh ngeglinding. Gue refleks teriak anjing, kenceng banget saking kagetnya. Boro-boro mikirin matiin PC, kaki gue langsung nendang kursi ke belakang. Gue lari ngebuka pintu kamar, nutupnya kenceng banget, dan malam itu gue milih tidur di sofa ruang tamu depan TV yang nyala terang benderang. PC gue di kamar hidup sampai pagi. Masa bodoh karakter gue mati kelaparan apa gimana? Besok siangnya, pas gue beraniin buka kamar, posisi kursi gue masih ngejengkang, headset gue ngegeletak di lantai bareng botol minum, dan semenjak itu gue kagak pernah lagi berani mabar madep tembok jam 2 pagi. Gitu aja ceritanya, makasih udah dibacain. Bang Fahri, Bang Aldi, Kak Tias, sorry DM gue berantakan kagak pakai titik koma. Gue ngetik ini masih gemeteran di peron stasiun Depok Baru. Jadi gue baru aja balik kerja, abis transit dari Manggarai dapat KRL terakhir yang ke arah Bogor. Jalan jam 11:45 malam tadi. Gerbong sebenarnya masih lumayan rame bang. Banyak pekerja malam yang pada tidur pules atau asik main HP. Gue dapat duduk di bangku yang panjang, kebetulan dapat KRL yang bangkunya ngegantung, jadi kolongnya bolong tembus. Pas lewat UI, kereta goyang lumayan kenceng. TWS kanan gue copot, terus ngegelinding ke kolong kursi di seberang gue. Gue nunduk lah, niat mau ngambil tuh TWS. Pas gue nunduk, ngeliat ke kolong kursi seberang itu, di lantainya ada cewek telungkup rata banget sama ubin kereta. Posisinya manjang nyelip di dalam kolong bangku. Tapi palanya ngadep nyamping pas banget ngeliatin muka gue. Rambutnya nutupin setengah muka. Matanya melotot, kaku, nggak kedip sama sekali. Darah gue langsung turun ke kaki, anjir. Gue refleks narik tangan, naruh di paha, terus langsung duduk tegak lagi. Gue ngelirik ke bapak-bapak di sebelah gue yang lagi ngorok, mbak-mbak di seberang yang nunduk main TikTok. Orang-orang segerbong kagak ada yang sadar kalau di kolong kaki mereka ada muka yang seperti itu. Insting gue nyuruh diem aja, tunggu sampai turun. Toh banyak orang. Tapi sumpah bang, duduk diem natap ke depan sambil nyadar ada yang lagi melototin gue dari celah bawah itu, rasanya nyiksa mental banget. Keringet dingin gue netes deres. Napas gue sampai sesek. Gak kuat nahan parno. Beberapa menit kemudian dengan dengkul lemes, gue maksa untuk berdiri. Gue kagak berani narik perhatian. Jadi gue jalan cepet ngelewatin bordes ke gerbong sebelah buat nyari satpam KRL. Pas ketemu satpam yang lagi duduk, gue langsung mepet deket banget sama dia. Sambil gak ngomong apa-apa. Yang penting gue kagak ngeliat ubin lagi deh. Pas kereta berhenti di Depok Baru, gue langsung buru-buru turun ngikut orang lain. Padahal kosan gue masih di Citayam. Sorry DM berantakan gue, masih nunggu Gojek di dekat Alfamart stasiun. Besoknya temen gue nyuruh nanya ke Lost and Found stasiun. Tapi gue tolak mentah-mentah. Biarin aja dah tuh TWS. Kagak sudi gue harus nginget-nginget muka lagi di kolong itu. Oke, cerita pertama. Horror Discord. Ini game Palworld yang nangkepin Pokemon itu kan ya? Iya, mirip-mirip. Ini juga kita baru-baru ini main lagi itu ya. Dia. Apa ini cerita kita gitu, tapi kok dia berempat gitu ya? Iya Berarti lagi. bukan kita ya. Jadi kita tuh sempat nge-live bareng, main bareng. Tapi nggak nge-live ya. Iya. Main Palworld juga, guys. Jadi ya, tahu dikit-dikit lah ya. Iya, game-game open world, grinding, ya kayak nangkepin Pokemon lah, gitu ya. Tapi bisa bangun base, bener nih kata si Benar. abangnya. Lagi seru-seru bangun base, tiba-tiba ada yang bisik, ketawa. Ketawa. Gitu. Dimana headset dia kedap suara, tapi nggak ada simbol mikrofon hijau di Discord, artinya nggak ada yang ngomong. Jadi suara itu langsung masuk ke kuping dia. Iya, berarti gitu ya. Iya, bukan di luar, iya, langsung masuk ke pendengaran otak dia. Wah, Kayaknya nggak mungkin halu sih. Enggak Maksud gue sih. kalau orang halu tuh
nggak mungkin lagi Nggak main mungkin game lagi ya. main game. Main game kan fokus menurut Benar. gue ya. Benar. Tiba-tiba ada suara di kuping. Aih. Oke, bagus nih. Bagus banget. Maksudnya serem banget. Siapa? Dia nggak disebut lagi namanya. Oke, bagus Udah nih Bang Discord. Ada Bang Dewa. Emang Dewa tadi? Ada. Panggil aja. Oh nama iya, gue panggilan Dewa. nama gue. Oh, sorry Bang Dewa. Bagus. Salahkah? Bukan Ah. Dewa yang itu dong. Terus ini Iya. cerita lu. Nah, cerita kedua ini lagi-lagi di Depok. Tapi Yoi. Depoknya subro banget ini ya. Itu Sawangan ya, sorry. Sawangan. Lupa. Jadi ini dapat bangku yang masih ada kolongnya. Berarti ini kalau nggak salah ya, kereta Ya. baru yang suara klaksonnya jelek. Oh iya, suara klakson jelek. Suara klakson jelek ya, tahu. Setahu gue dia tipe kursinya tuh yang agak Masih ada gantung. kolongnya. Oh, Nah, yang ada gantung. kolongnya gitu. Iya, Setahu gue ya. Ah. Kayaknya sih. Iya. TWS-nya jatuh, Bro. Ke seberang. Terus di seberang ada yang lagi tengkurap ya. Telungkup itu tengkurap, tapi nengok Makanya begini, nutupin setengah mukanya rambutnya begini. Aduh. Bayang sih betapa seremnya ini. Ya kan nggak mungkin ya ada orang tidur di situ. Ya udah pasti ditegur sama PPKA, PPATK, apa sih? Iya. Penjaga peraturan alat tulis kantor. Ya pokoknya pasti ditegur Bukannya- sama petugasnya lah pasti. Iya. Tiduran di bangku aja nggak boleh, apalagi Betul. tiduran di kolong bangku. Iya. Dan kerasa banget sih dia pasti mau nyari. Kenapa? Karena kalau TWS sebelah hilang, ya nggak bisa beli yang setengah doang gitu kan. Iya lagi. Makanya dia nyariin kan. Tapi akhirnya dia nggak sudi buat nyari lagi karena dia nggak mau ketemu sama muka itu Bener. lagi. Serem sih. Serem. Oke, hati-hati di jalan ya, walaupun kayaknya sekarang udah nyampe rumah. Iya udah dong. Soalnya pas lagi ngetik katanya lagi masih di jalan ya. Iya, makanya. Harusnya udah pulang sih. Oke, buat para penunggu malam yang Ya. mau ngirim cerita kayak kakak yang tadi nih yang TWS, Bang bisa Dewa sama langsung Bang DM TWS. kita Ya. ke Instagram kita di @ctm berbagi cerita, atau lagi-lagi yang punya nih pengalaman video, foto gitu boleh kirim ke email di emailnya ctm berbagi cerita @gmail.com. di CTM berbagi cerita gmail.com. Ya, Betul. sekali lagi jangan lupa untuk selalu like, Komen. komen, dan subscribe Ya, channel CTM yang baru ini. betul. Selamat tengah malam. Bye-bye. Jadi Tadi gue pengen nyautin gini sebenarnya. Woi Nyet, mic siapa tuh bocor? Kuntinya nyasar ke Discord lu tuh. Suruh tidur woi. Kata gue sambil berbisik. Diulang lagi. Tentu enggak ya. Tentu enggak. Keringit. oke, nah buat para penunggu malam temennya, buat para penunggu malam buat apa sih? Yang mau. Iya.